Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi Bapak Ibu. Kita boleh bersyukur pada hari ini, kita boleh diberikan kembali oleh Tuhan nafas kehidupan, kesehatan dan sukacita. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkatimu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudariku, siapakah yang menghendaki kita supaya selamat? Tidak ada di dunia ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang dapat menjaminkan keselamatan kita. Keselamatan kita, juru selamat kita hanya Yesus Kristus. Hanya Dialah satu-satunya pribadi yang menginginkan keselamatan kita. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan tanpa kepura-puraan. Hanya Yesus Kristus. Maka dikatakan dalam firman ini yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yesus Kristus menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Mengapa Bapak Ibu? Karena melalui Yesus Kristus Allah tidak mau kita mati sia-sia, mati konyol. Allah tidak menghendaki atau Allah tidak menciptakan kita supaya menjadi bagian daripada api neraka. Tetapi Allah menciptakan kita menjadi satu pribadi, menjadi satu karakter Bapak Ibu dengan Dia, dengan prinsip kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika Yesus Kristus menghendaki kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, kebenaran akan keselamatan kita hanya ada dalam Yesus Kristus, maka ketika kita mengetahui pengetahuan akan kebenaran itu, kita akan bersama-sama dengan Dia, kita akan tunduk di dalam Dia Bapak Ibu. Kita tidak lagi menghambakan diri kepada dunia ini, tetapi kebenaran yang mutlak adalah kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita akan hidup selama-lamanya bersama Dia. Itulah kebenaran yang hakiki. Itulah pengetahuan akan kebenaran itu. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kita semakin boleh diberkati oleh Tuhan dan semakin berhikmat Bapak Ibu. Ketika kita mengalami peruntungan di dalam hidup ini, di dalam usaha kita, bersyukurlah. Ketika kita mengalami penderitaan oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena mungkin kita sudah semakin tua, kita tidak bisa seperti masa muda lagi, cepat berlari ke sana ke sini dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tuhan mau katakan kepada kita itu pun akan kita tinggalkan, dan pengetahuan akan kebenaran yang sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Maka tetaplah tinggal di dalam Dia dan jangan mengikatkan diri akan dunia ini. Ketika kita menjadi atau seorang remaja atau sebelum, pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan ilmu pengetahuan kita kejar, tetapi pengetahuan akan iman kita jangan pernah kita tinggalkan. Oleh karena itu tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Itulah kebenaran yang mutlak yang harus kita ketahui. Ada pribadi yang selalu menanti kita, ada pribadi yang selalu mengasihi kita. Datanglah kepada Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami. Engkau adalah pribadi yang selalu mengharapkan keselamatan kami, kehidupan kami yang kekal Engkau sediakan bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami, hanya Padamu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.